Beri satu analogi. Pernah ada satu kejadian Rasulullah SAW menghentikan la yusolliyanna ahadukum illa fi Bani Quraidah. Kamu jangan sholat asar kecuali sampai Bani Quraidah. Kira-kira saya ngomong sama santri, kamu jangan sholat asar kecuali sampai Lirboyo. Sebelum sampai Lirboyo ternyata kadati samsu antaghruba, matahari hampir tenggelam. Fariqun minhum, sebagian dari sahabat milih sholat di tengah perjalanan meskipun itu belum sampai Lirboyo. Alasannya musaro'ah fil waktu supaya tidak kodok. Yang sebagian milih sholat di Lirboyo meskipun ba'da antaghruba samsu, meskipun matahari sudah tenggelam. Ketika dilaporkan ke Rasulullah itu falam ya'nif, ada yang baca falam yu'annif wahidan, tak baca dua kali karena ini nanti bisa jadi debat kusir. Sama bacanya ya'nif apa yu'annif nggak tahu, pokoknya saya baca dua kali. Kalau baca sampai tiga kali yang tiga salah karena memang pilihannya hanya dua. Kalau ada pilihannya tiga tak baca sampai tiga kali. Nabi tidak menyalahkan salah satunya. Yang satu pakai konstitusi yang namanya asar itu ya qabla antaghrubas samsu. Yang satu cara berpikir Nabi jelas mansus harus di Bani Quraidah. Sekarang pertanyaannya, kaidah umum tentang, saya ulang lagi, kaidah umum tentang asar itu qabla ghurubis samsi dilawan nas harus di Bani Quraidah, menang mana? Nas sama kaidah umum. Kira-kira kalau kamu ngaji usul fikih menang nas. Tapi pertanyaannya, nas itu butuh mahal. Tentu boleh seperti itu. Asumsinya Nabi adalah jangan-jangan sampai sana memang belum ghurubus samsi. Maka makna yang mesti benar adalah aisari'u fil masyi. Kamu harus tergesa-gesa jalannya sehingga potensi menangi asar di Bani Quraidah. Jadi unik. Terus itu difahami pentingnya musaro'ah fil iktida. Jadi kalau anut Kanjeng Nabi harus musaro'ah. Nah, musaro'ah ini pula yang menjadi basis fikih. Makanya ulama dulu kalau ngarang fikih itu gampang sekali. Kalau orang tidak paham aja nggak bakat wali. Bila fikih itu gampang sekali. Bagi yang gampang maksudnya, hamba tidak usah itu. Misalnya begini, Fathul Mu'in, Fathul Hab semuanya ngendikan wa yusannu nasyatun di sholatin. Jadi wa yusannu lan den sunatno apa nasyatun gumrega, semangat di sholatin krana ngadiri sholat. Fa inna wa ta'ala zamma tarikihi, sama sih ingat takbirnya. Zamma itu ngritik sapa wa ta modho sapa zak tarikihi, pakai jamak muzakkar salim, tarikihi ing wong sing ninggal nasyat. Terus beliau mendalil qala ta'ala wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ciri khas orang munafik itu kalau sholat itu malas-malasan. Maka saya itu sering bilang ke santri saya, pokoknya nak jamaah kudu ana melayune, entah berapa kadarnya harus ada melayune. Guling-gilingan musaroah. Karena di semua teks kebaikan adalah fafirru ilam. Lari, ada unsur larinya, ada unsur musaroahnya. Nah, lalu lama-lama mengatakan makna hadis ini yang mesti adalah pentingnya musaroah. Enggak perlu berdebat tentang boleh enggak sholat qabla usul ning Quraidah atau tidak. Tapi harus, karena begini, yang mesti salah begini, ternyata kayak melakukan santai-santai ngopi sik, rokok sik, jagungan sih. Nabi kira-kira bisa maklumi enggak ketika cara jalannya seperti itu kemudian matahari terbenam? Karena ini yang pasti salah. Paham ya? Karena enggak sampainya sana karena salahnya sendiri, ngopi sik santai. Lah itu namanya fikih. Jadi fikih itu dari analisis yang normal. Makanya saya sering sekarang akhir-akhir ini sering kampanye kitab Sajaratul Ma'arif, dan itu saya serius dengan kampanye itu karena dikarang oleh Sultanul Ulama. Jadi kalau di wali ada Sultanul Aulia, di ulama juga ada Sultanul Ulama, yaitu Saizuddin bin Abdis. Itu kalau ngarang fikih itu gampang sekali. Saya punya kitab beliau Qawaidul Ahkam. Beliau ketika cerita kenapa harus ada sholat dihormatil waktu, beliau rangkanya enak sekali. Kalau santri sarang, Lirboyo atau Peloso atau santri mana saja, biasanya kalau pergi ke terminal, yang di terminal itu kan nggak layak, apalagi ya dulu nggak layak, pokoknya kalau pipis itu pasti kena najis lah celana. Santri kan biasanya milih sholat nanti di pondok, milih terawih lah, milih terawih kan duhur asar. Saya tidak tahu kalau Gusnya, tapi kira-kira ya agak sama kira-kira gitu. Alasannya santri yo nakal, meninggalkan sholat fil waktu itu karena alimnya. Kan sholat dihormati wajib iadah, ngapain daripada wajib iadah mendingan tidak usah sholat. Jadi ilmu itu tuh bermata dua. Rata-rata yang sudah tahu wajib iadah milih sholat apa milih ndak? Ndak, potongan-potongan rai gini tuh. Ndak, kira-kira aja. Milih ndak kan karena tahu wajib iadah. Tapi nanti setelah sampean alim dan bakat jadi wali,
dan sampean belajar kitab Qawaidul Ahkam, itu pasti milih sholat. Saya semenjak belajar kitab itu ya milih sholat. Tapi tidak usah dimafhum, apa dulu tidak sholat, tidak usah seperti itu. Itu mafhum yang salah itu. Yang berbasis suudzon. Jadi mafhum seperti itu salah, ya masalah itu. Suudzon itu masalah. Kata saya Izzuddin bin Abdis Salam memberi penjelasan. Kenapa harus sholat dihormatil waktu? Karena khotorun najasa, bahayanya najis atau ritsun najasa, kotorannya najis. Itu layafi, kalau dibaca ritsul layafi dengan pentingnya sholat. Karena butuhnya Allah, butuhnya malaikat, kalau boleh dibahasakan butuh ya dalam ilmu fikih kan dibahasakan gampang saja. Ada orang sujud di waktu yang diwajibkan sujud, sehingga diabaikan syarat sholat itu harus toharatul badan, wa tasawubi dan wal makan. Kok kira pantas? Ono waktu sholat kemudian la tasjudu fil waktu sajdah. Jadi akhir gampangannya wes tetep keren, meskipun kowe salatem nganggo najis ora sempurna tetep keren. Piye-piye cara didelok malaikat kok dhuwur wis keceluk sujud, keceluk musala. Daripada kowe misale asar gak salat, alasanmu celana kok najis, maghrib ora salat. Terus jare malaikat, berkhataman Wahab kok kelakuane ngono kan gitu ya. Karena malaikat tuh deloke kok dhuwur. Bablas asar, bablas maghrib, bablas isya, meskipun sampean punya alasan nanti menisan di rumah atau di pondok, tapi ini kan melewati waktu yang harusnya ada sujud. Sehingga dalam syarat jamak takhir misalnya apa? Kamu harus niat akan jamak takhir di waktu sholatil ula, biar ada bedanya tarku karena sembrono dengan tarku yang karena ingin mentakhir. Paham ya? Itu jadi sama-sama fikih, kualitas yang dikarang Sultanul Ulama dengan sing RT itu ya beda. Dan sampean harus baca kitab yang dikarang rajanya ulama supaya kamu tambah pinter. Nanti kalau gak pinter-pinter nanti sowan saya. Tetap gak pinter karena itu jatah. Makanya ada usah sowan ya, nanti gak ngefek juga gitu.